Merdeka Belajar ini kan sebetulnya penciptaan ruang-ruang kreatif gitu ya di mana-mana gitu, dan ya inilah syaratnya gitu untuk bisa memajukan kebudayaan, mengelola kekayaan kita, ya syaratnya tadi gitu ya, ada ruang kreatif, ada inovasinya, ada tenaga-tenaga yang memang andal di bidang itu gitu. Ada image ya, wah seniman ini urusannya adalah apa, inspirasi gitu ya, terus malam-malam nanti besok pagi udah bisa nyari wangsit gitu ya, Pak. Tiba-tiba nanti jadi karya. Padahal sebetulnya di belakangnya itu ada kerja keras, kerja tim yang juga luar biasa. Seniman maestro itu identik dengan kerja keras. Sahabat Dikbud, kembali lagi di Pojok Dikbud bersama saya Dea Rizkita. Dan tentunya di episode ini kita akan kembali berbincang dengan tokoh-tokoh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelumnya, saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa terselenggaranya acara ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, saya izin akan melepas masker terlebih dahulu. Sahabat Dikbud, tentunya kita akan membahas putar dunia pendidikan dan kebudayaan. Khususnya nih adalah inovasi yang telah dilakukan dalam rangka mendukung programnya Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar. Untuk kita ketahui bersama sahabat Dikbud bahwa pada tanggal 27 April 2017, Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan yang disahkan oleh pemerintah sebagai acuan legal formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya Indonesia. Kalau kita sama-sama tahu sahabat Dikbud bahwa ada lebih dari 700 suku, bangsa, dan bahasa serta adat istiadatnya untuk membentuk masyarakat Indonesia. Kebudayaan tentunya adalah harta yang dimiliki Indonesia yang harus kita jaga. Nah, bagaimana sahabat Dikbud akan mengetahui lebih lanjut tentang program pemajuan kebudayaan itu? Bersama saya sudah ada Direktur Jenderal Kebudayaan Dr. Hilmar Farid. Selamat datang, Dokter. Terima kasih. Wah, apa kabar? Baik. Ini bukan kali pertama saya berbincang, karena sebelumnya kita sudah pernah berbincang juga. Kali ini kita ngobrol lagi ya, Pak ya? Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Pak. Sebenarnya bicara tentang kebudayaan. Gimana sih Pak pengaruh kebudayaan itu terhadap programnya Mas Menteri yaitu Merdeka Belajar? Ya, saya mulai dari undang-undang ya. Silahkan. Tadi kan ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 dan itu tadi sudah disampaikan gitu bahwa undang-undang ini memang tujuannya untuk memastikan pengelolaan kekayaan budaya kita. Ya. Nah, untuk bisa mengelola kekayaan budaya kita secara efektif, jelas diperlukan inovasi, kreativitas gitu ya. Dan agar itu terjadi, ya, tentu kita perlu ruangnya untuk itu. Gitu. Jadi undang-undang ini lahir lebih dulu 2017, Mas Menteri kemudian 2019 masuk, Merdeka Belajar tuh klop, ya, matching ketemu, deh. sangat matching gitu karena apa yang digariskan oleh Mas Menteri ini untuk Merdeka Belajar ini kan sebetulnya penciptaan ruang-ruang kreatif gitu ya di mana-mana gitu, dan ya inilah syaratnya gitu untuk bisa memajukan kebudayaan, mengelola kekayaan kita, ya syaratnya tadi gitu ya, ada ruang kreatif, ada inovasinya, ada tenaga-tenaga yang memang andal di bidang itu gitu. Jadi buat kita ini gayung bersambut gitu ya. Gayung jadi bersambut. Ya undang-undangnya keluar, Mas Menteri kemudian datang gitu dan betul-betul menjadi kesatuan sekarang. Sehingga bersinergi begitu ya Pak ya, nggak hanya dari satu pihak saja yang mendukung, tetapi dari berbagai pihak mendukung juga. Betul, dan semua unit ya di kementerian sekarang kalau kita lihat walaupun ada pendidikan, kebudayaan, sekarang tambah lagi riset, teknologi, terus semuanya udah gabung di bawah situ, buat kita ini justru semakin kuat gitu, semakin solid gitu ya, karena hubungan di antara unit-unit utamanya juga sangat baik gitu ya untuk menunjang programnya Mas Menteri ini. Ya, dan dibawahi oleh payung yang sama yaitu Merdeka Belajar. Ya. Harapannya sinerginya akan makin terlaksana lagi ya Pak. Baik, kalau dari Dirjen Kebudayaan sendiri, kira-kira yang sudah dilakukan ini apa nih Pak? Yang pasti ketika undang-undang itu keluar 2018 kita bicara rumusan strategi kebudayaan gitu ya, dan strategi kebudayaan itu cukup tegas gitu ya, itu soal kebudayaan yang inklusif, ya. Perlunya membuka ruang, pentingnya memadu tradisi dengan kekinian gitu ya. Jadi hal-hal yang
garis-garis besar pikiran itu semuanya sudah di outline gitu, dan kita kemudian terjemahkan ya ke dalam beberapa program. Dan filosofi yang sekarang kita pakai gitu, bahwa yang berkebudayaan ini kan masyarakat. Betul. Ya, yang melakukan kegiatan kreatif dan seterusnya gitu. Tugasnya dari pemerintah ini kan sebetulnya lebih banyak untuk fasilitasi gitu ya. Jadi membantu, membina, menciptakan ruang, memberikan dukungan ya. Jadi hal-hal itu yang kita lakukan gitu selama setelah keluarnya undang-undang itu ya. Jadi betul-betul ingin memastikan bahwa sumber daya yang ada di masyarakat ini yang tumbuh gitu ya. Dan negara dalam hal ini pemerintah tugasnya membantu memfasilitasi itu terjadi. Baik, berarti masyarakat yang ya menjalankan kebudayaannya masing-masing. Tugas pemerintah di sini untuk memberikan wadah dan ruang dan memfasilitasinya. Oke, sahabat Tikbud juga mungkin tahu ya bahwa seniman itu kan punya peran penting ya Pak ya terhadap pengembangan kebudayaan di Indonesia. Kira-kira ada nggak sih Pak program tertentu untuk pengembangan seniman di Indonesia yang dilakukan sama Dirjen Kebudayaan? Kita ada satu program khusus namanya Seniman Masuk Sekolah gitu ya. Seniman Masuk Sekolah. Jadi itu sebetulnya sebuah gerakan sih sesungguhnya gitu ya. Karena kita tahu di satu pihak ada sekolah-sekolah kita yang belum punya guru kesenian. Betul. Ya. Dan jumlahnya lumayan ya, cukup banyak gitu. Nah, sementara di sisi lain ada teman-teman seniman ini yang punya keinginan besar ya untuk berbagi, sharing gitu. Anak-anak cuma ruangnya nggak ada. Nah, ini yang kita pertemukan, gitu ya. Kita pertemukan teman-teman seniman yang punya kemampuan ya untuk dan punya keinginan tentunya gitu ya untuk membagi apa yang mereka miliki, dipertemukan dengan anak-anak yang belum punya ya guru kesenian gitu. Dan itu sukses gitu ya karena kemudian kedua belah pihak sama-sama melihat gitu, saling memerlukan gitu, saling butuhkan gitu ya. Dan sekarang udah lebih dari 1.000 sekolah ya yang ada program seperti ini di banyak kabupaten kota gitu, dan khususnya di daerah-daerah yang memang guru kesenian itu masih sangat kurang. Kira-kira profesi apa tuh Pak? Kesenian apa atau seniman apa yang masuk ke sekolah-sekolah dan respon anak-anak seperti apa tuh Pak? Yang paling menonjol sih seni pertunjukan dan seni rupa ya. Jadi memang diharapkan ketika seniman masuk ke sekolah-sekolah ini di akhir masa itu interaksi itu nantinya akan ada project gitu ya. Jadi anak-anak nanti entah bikin pementasan, entah bikin karya bersama gitu ya. Jadi yang betul-betul tangible gitu, kerasa gitu ya bahwa oh ini ada hasil yang konkret. Gitu. Ada produknya di akhir. Betul. Dan mereka bisa pentaskan, bisa pamerkan ke bukan hanya ke temannya tetapi juga ke lingkungan sekolah, orang tua gitu, dan di situ kita lihat ya betapa ada kerinduan lah gitu kalau boleh bilang ya di anak-anak ini akan forum seperti itu gitu ya, karena ya mungkin kalau belajar yang sifatnya kognitif gitu ya diuji, dites gitu ya itu tapi kalau misalnya sekarang ini dirangsang kreativitasnya gitu, itu keluarnya tuh luar biasa. Luar biasa. Banget. Mungkin selama ini tuh terpendam gitu ya Pak ya, tidak ada wadahnya. Pas dikasih sedikit saja pancingan langsung eksplornya tuh mereka sangat luar biasa. Betul, dan itu juga mungkin ada problem kultur sekolah-sekolah kita ya gitu yang karena tadi ya energi kreatifnya belum masuk. Jadi yang ada tuh aturan semuanya gitu ya. Sepaneng aja gitu. Dan buat anak-anak juga rasanya mereka belajar tuh kok tegang terus gitu ya. Jadi ketika masuk elemen yang sifatnya kreatif, lebih leluasa, lebih interaktif gitu, mereka juga kemudian bangkit hal-hal yang sebelumnya juga oleh gurunya, oh ternyata anak-anak saya bisa ya begini. Ya. Selama ini nggak kelihatan. Itu yang pengalaman yang paling berharga gitu ya, bahwa ternyata pengenalan terhadap potensi anak itu akan kelihatan sekali gitu ya kalau misalnya sekarang kita kasih ruang kreatifnya gitu. Saya juga nggak kebayang mungkin para seniman pun sama merasa bangganya ketika bisa membagikan sesuatu ke generasi muda. Mereka pasti puasnya tidak ternilai begitu ya Pak ya. Betul, dan itu pengalaman dari teman-teman yang ikut ya, teman-teman seniman yang masuk tuh mereka bilang sih gitu ya bahwa saya tuh sebenarnya membagi tapi dapatnya juga banyak. Sama-sama belajar. Karena ya saya juga guru ya, saya juga ngajar gitu. Jadi tahu persis gitu ya kebahagiaan yang didapat ketika apa yang kayaknya mau kita sampaikan tuh nyampe gitu ya. Setuju. Dan bahkan kemudian muncul dalam bentuk yang kita aja nggak nyadar gitu ya bahwa itu bisa digituin gitu. Jadi luar biasa. Kalau boleh cerita sedikit sama Pak, saya juga mengajar di bidang non formal gitu ya, public speaking.
ketika melihat audiens kita ngangguk-ngangguk, lalu mereka mencatat, di sini rasanya tuh nyes, kayak kok bisa ya ada rasa yang namanya nih nggak tahu apa seperti ini. Luar biasa. Lalu saya pernah dengar begini Pak, ada program namanya Belajar Bersama Maestro. Itu boleh dijelaskan ke sahabat Dikbud Pak? Nah ini Belajar Bersama Maestro itu memang memberi kesempatan kepada anak-anak yang punya minat khusus ya. Oke. Di bidang kesenian. Jadi kita memang melakukan seleksi itu. Jadi mereka bisa daftar, terus kemudian kita lihat ya, sebagian dari mereka pernah bikin karya atau nulis, jadi mereka menunjukkan lah gitu ya minatnya, perhatiannya terhadap kesenian. Nah ini kita pertemukan langsung dengan para maestro. Ya, jadi betul langsung dia belajar dari ahlinya lah gitu ya. Jadi di segala macam bidangnya, ada Mbak Ayu Laksmi misalnya kalau di Bali, terus ada Mas Butet gitu ya. Itu juga kemudian memberi atau membagi ya pengalaman-pengalaman mereka selama berkarya. Jadi tujuannya juga memang membuat anak-anak kemudian melihat, oh ini toh ya kehidupan seorang seniman secara utuh gitu ya. Karena kadang-kadang kan yang mereka lihat karyanya gitu ya, tetapi kenapa sih memilih jalan menjadi seniman? Prosesnya gitu ya? Itu mungkin mereka juga mungkin nggak kelihatan kalau nggak bertemu langsung. Dan banyak dari teman-teman ini anak-anak yang kemudian melihat ya bahwa seniman maestro itu identik dengan kerja keras. Jadi ya bukan cuma soal apa namanya bikin fame karya gitu ya, terus terkenal apa segala macam gitu. Bahwa mereka apa namanya meluangkan, mencurahkan waktunya, tenaganya dan segala macam tuh luar biasa, nggak kalah sama orang kantoran gitu. Betul. Karena kan ada image ya. Wah seniman ini urusannya adalah apa inspirasi gitu ya, terus malam-malam nanti besok pagi udah bisa nyari wangsit gitu ya. Tiba-tiba nanti jadi karya. Padahal sebetulnya di belakangnya itu ada kerja keras, kerja tim yang juga luar biasa. Betul. Gitu ya. Latar belakangnya apa sih Pak? Kok ada sampai terfikir untuk membuat program Belajar Bersama Maestro ini? Awalnya sih sebetulnya dari diskusi di kita sendiri ya, ketika melihat regenerasi dari maestro-maestro ini sangat kurang gitu ya. Misalnya sekarang yang meneruskan ya, tari tradisi itu jumlahnya sangat terbatas gitu ya. Karawitan, terus banyak sekali bidang-bidang tradisi itu. Tetapi juga di bidang-bidang yang sifatnya lebih modern gitu, regenerasi juga cukup lamban terjadinya. Betul. Ya. Kecuali mungkin yang audiovisual, video dan seterusnya itu relatif ya, relatif cepat gitu. Tapi untuk banyak bidang yang lain tuh rasanya kurang. Sehingga kita ngerasa ya bahwa salah satu alasannya juga karena kemudian anak-anak belum bisa melihat gitu ya jalan untuk menapak menjadi maestro. Yeah. Ya. Dan sebetulnya yang kita ingin perlihatkan melalui program ini bahwa ada jalannya, ya. Bukan kebetulan gitu ya, orang menjadi maestro itu bukan kebetulan, tapi ada jalannya. Ada prosesnya. Nah, ketika kita kasih lihat seperti itu, anak kan kemudian juga bisa menimbang gitu ya. Apakah masih cita-citaku menjadi seorang maestro? Persis di gitu. Bidang ini. Atau yang tadinya misalnya nggak kepikiran, aduh susah saya nggak bakalan sampai ke sana. Tapi setelah dikasih lihat jalannya, oh ternyata bisa ditempuh gitu ya. Dan ada caranya, ada metodenya gitu. Jadi itu yang kita ingin sampaikan gitu ya ke anak-anak. Dulu maestro-maestro yang sudah hadir di Indonesia saat ini mungkin melewati proses yang sangat panjang. Gak ada wadah yang seperti ini zaman dulu. Kayaknya enggak ya. Gak ada dong Pak, betul dong. Mereka gak pernah punya kesempatan yang sama gitu ya, seperti anak-anak sekarang. Harusnya sahabat Dikbud sekarang merasa difasilitasi dan dimudahkan juga. Tadi sempat Bapak menyinggung bahwa ini anak-anak terpilih, memang harus mendaftar dulu. Ya. Kira-kira syaratnya seperti apa? Saya mungkin beranggapan bahwa sahabat Dikbud juga ada yang ingin mengikuti program ini, bagaimana caranya Pak? Terbuka sebetulnya untuk semua ya, artinya tidak ada pembatasan dalam pengertian harus punya prasyarat keahlian tertentu. Kuncinya pada minat dan komitmen. Pertama minat dulu gitu ya, bahwa dia memang berminat ingin belajar sesuatu ya langsung dari maestro. Dan itu biasanya bisa ditunjukkan dari apa yang dia lakukan selama ini gitu ya. Jadi sebagian dari mereka bahkan udah punya karya tuh. Kalau sekarang kan cepet ya, anak-anak udah bisa bikin video gitu ya, 5-10 menit dan seterusnya gitu. Jadi kita udah bisa lihat, oh minatnya ada.
Kedua, komitmen gitu ya. Seberapa jauh kamu mau menggunakan program ini untuk pengembangan diri. Itu akan kelihatan di dalam wawancara gitu ya. Misalnya kalau dibilang, saya mau coba aja lah sambil liburan, ya berarti Ya, komitmen itu kurang. pura-pura. Gitu. Tapi dibilang enggak nih, saya pokoknya betul-betul Passionate banget gitu ya Pak ya? langsung kelihatan lah. Itu sih sederhana, saya kira dalam proses seleksi kita selalu dapat anak-anak yang penuh dengan gairah gitu Yang ya. membara begitu ya Pak ya? Kelihatan. Syaratnya itu aja sih sebenarnya, sederhana. Oke, minat dan juga apa tadi, konsistensi Ya, juga. ya. Oke, berarti bisa diikuti oleh siapa saja oleh? Siapa saja bisa. Siapa saja bisa. Jadi buat sahabat Dikbud yang mungkin ingin mencoba, tunjukkan dulu minatmu. Kira-kira minatnya di bidang apa? Dan itu sangat menarik untuk saya karena sama seperti yang tadi kita sudah bahas ya sahabat Dikbud, bahwa mungkin para maestro zaman dulu belum pernah ada kesempatan seperti ini. Generasi muda saat ini punya kesempatan yang luar biasa dan sayang banget kalau tidak dimanfaatkan. Lanjut. Seru banget nih. Pak, dalam pemajuan budaya ada program tercetus namanya program budaya kaum muda. Ini serba muda-muda dari tadi. Kira-kira ini program dilakukan tuh program apa Pak? Program kaum muda ini. Nah ini muncul, program ini muncul ketika ada Kongres Kebudayaan tahun 2018. Oke. Dan seperti kita tahu kalau bahasanya tuh kongres, maka yang bicara biasanya tuh adalah orang yang ya udahlah gitu ya, maksudnya sebutkan aja Pak, yang apa Pak? Berumur dan karena ini biasanya terkait dengan otoritas gitu ya, karena wah ini harus begini begitu, karena mau merancang program dan segala macam. Nah kita ingin sekali sebetulnya juga ada ruang khusus gitu, dan itu muncul di sela-sela kongres. Anak muda bilang gitu ya, kalau misalnya pembicaraannya melulu tentang hal-hal yang sifatnya filosofis, terus kami nih di sebelah mana gitu ya. Terus kita bikin forum khusus gitu, jadi bikin breakout session gitu ya, khusus untuk anak-anak muda. Oke, mau ngomong apa gitu ya. Kayaknya kita harus punya forum sendiri Pak. Oke, setuju gitu ya. Apa yang mau dibicarakan? Kita mau bicarakan temuan-temuan yang mereka dapat ya di dalam prosesnya. Jadi urusan itu inovasi, penggunaan teknologi gitu, tapi berbasis pada kekayaan budaya yang kita miliki gitu ya. Jadi itu rancangan awalnya. Saya kalau begitu ya udah, namanya juga hasil dari forum, ya jadiin aja segera. Nah, kita kemudian bikin kemah budaya kaum muda gitu ya. Mulai tahun 2019 pertama kali di Prambanan tuh. Jadi betul-betul kemah ya, jadi mereka kumpul, saya lupa tuh 300-an mungkin ya, anak-anak muda berkelompok, dan mereka datang bawa proposal project. Dan itu yang di pitch ya, mereka jadi ada beberapa panel ahli ya dari berbagai macam bidang gitu, terus mereka di depan para panel ahli itulah gitu menyampaikan ini ide kami, gagasan kami dan seterusnya gitu. Jadi tujuannya tidak lain untuk merangsang ya teman-teman muda ini untuk berkarya secara langsung gitu ya di bidang kebudayaan, dan ini juga mereka rasakan ya, kesempatan seperti ini langka apalagi di tingkat nasional gitu ya. Jadi mereka bilang bahwa ini kita senang sekali ada kesempatan seperti ini, ya udah lanjut gitu. Buat saya simpel lah begitu ya, hal-hal yang mendapat sambutan dari publik ya dan arahnya positif ya pasti kita lanjutkan. Kenapa jadi 2020 ada lagi, sekarang tahun ini juga ada gitu, dan banyak hal-hal menarik ya, karena di sini kita melihat bagaimana tadi ya pengelolaan kekayaan budaya kita menggunakan inovasi berbasis teknologi, dan idenya macam-macam gitu ya. Saya aja takjub gitu ya, wah gitu ya, ada hal-hal yang terpikir ya, misalnya hal-hal yang sifatnya sederhana sebetulnya. Bagaimana caranya menyampaikan informasi secara efektif mengenai kekayaan budaya kita. Biasa ya kalau misalnya cuma bikin website, apps apa segala macam tuh udah biasa gitu ya. Tapi ini mereka bisa bikin project-project yang sedemikian rupa personalized gitu ya, sehingga orang kemudian kalau dulu tuh dihujani ya dengan informasi segala macam sampai kewalahan, sekarang mereka cari strateginya untuk merangsang berdasarkan minat gitu, dan itu ya urusan big data ya. Jadi setelah kita tahu bisa mendata, oh orang cenderungannya seperti ini, yang disukai seperti ini, terus kemudian ada intervensinya dalam bentuk-bentuk yang menarik, dan itu project-project yang menurut saya seger gitu ya. Adaptif lah ya Pak ya. Nah ya apalagi untuk zamannya ya. Jadi
menjadi jembatan juga ya untuk kalangan Gen Z dan seterusnya ya di generasi yang lebih muda, remaja gitu untuk bisa mengakses kekayaan budaya kita. Terbayang kalau tadi nama besar awalnya kongres dengan kemah itu kan jauh berbeda ya Pak ya. Jadi mungkin ide-idenya yang muncul juga jauh lebih beragam dan berbeda. Ada yang sudah diterapkan Pak ide dari kemah tersebut? Beberapa proyeknya berjalan ya. 2020 kemudian mereka bikin produksi ya. Ada yang aplikasi gitu ya. Tapi ada juga yang sifatnya itu lebih seperti pemberian informasi ya melalui video dan banyak produk yang seperti itu dan lumayan ya saya kira ya dengan resources yang terbatas gitu tapi hasilnya tuh optimal gitu. Optimal dan berjalan. Nah, ini ada satu kata kunci yang mengingat saya sama masa lalu saya Pak, LPDP. Dulu ngotot banget waktu masa muda nih sahabat Dikbud, bawaannya ngotot pengen ikut LPDP, pengen berangkat aja pokoknya keluar dari rumah. Walaupun pada kenyataannya tidak berjodoh. Tapi yang menarik adalah katanya sekarang LPDP juga memberikan beasiswa kebudayaan bagi para budayawan ataupun seniman. Bener gak sih Pak? Betul. Ini baru tahun ini LPDP sekarang ada memang khusus ya untuk bidang-bidang kebudayaan secara umum gitu. Dan kita memang berharap ini menjadi fasilitas ya untuk teman-teman mungkin yang selama ini kalau di LPDP tahu sendiri ya betul kompetisinya kan tinggi sekali gitu dan mungkin selama ini yang dominan eksakta terus kemudian juga bidang ekonomi, hukum dan seterusnya gitu. Sementara pelamar dari bidang sosial humaniora seni itu relatif kurang gitu. Jadi kita kemarin juga minta afirmasi dong kalau gitu ya karena ini kalau berbicara tentang pemajuan kebudayaan, pengembangan ruang kreatif ya kita perlu lebih banyak SDM yang memang mumpuni gitu dan itu orangnya ada gitu ya, cuma mungkin selama ini aksesnya yang terbatas gitu. Jadi kita kemarin diskusi dengan Direktur LPDP juga dengan kementerian untuk memastikan lah jumlah tertentu gitu ya S2 maupun S3 di dalam maupun luar negeri di bidang-bidang tersebut gitu dan caranya agar memang ini menjangkau sasaran yang tepat, kita juga melakukan pencarian calon gitu ya. Jadi nggak cuma nunggu orang daftar gitu, tapi juga datang ke jemput komunitas. Betul. Karena nggak semua komunitas kebudayaan teman-teman seniman ini yang punya informasi cukup ya mengenai segala macam itu gitu dan kita ya membantu juga dari dua segi gitu ya. Jadi nyari orangnya juga cari misalnya lembaga pendidikannya yang pas untuk keperluan seperti ini apa gitu karena beda mungkin dengan bidang eksakta yang semua juga udah tahu atau yang lain Ivy League Amerika dan seterusnya mereka udah punya seperti itu sementara kalau di bidang kesenian belum ya pattern itu belum terbentuk gitu. Ya mungkin kalau di bidang eksakta itu rebutan untuk ikutan kalau di bidang kesenian mungkin kita harus kompor-komporin supaya mau berangkat dan mau ikut seleksi. Betul gitu karena kalau misalnya sekarang penampil ya seniman yang memang kerjaannya adalah tampil ya sekolah itu kan juga berarti jeda ya. Saya tidak tampil nih di jeda ini. Bisa 2-3 tahun gitu. Sementara ya banyaklah kebutuhan untuk mengekspresikan diri, belum lagi terkait dengan profesi dan seterusnya tuh kadang-kadang nggak selalu match dengan kepentingan untuk sekolah lanjut gitu. Betul, berarti ya untuk teman-teman seniman yang mau sekolah keluar sudah ada wadahnya, bisa tinggal daftar asalkan memang mau, asalkan memang niat karena memang ini sudah disediakan nih wadahnya ketika kita niat mau meninggalkan dulu sejenak rutinitas yang ada untuk sekolah, kenapa tidak? Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Pak, kiranya harapan Bapak terkait dengan sekarang generasi muda, bagaimana upaya kita yang konkret untuk melestarikan kebudayaan Indonesia? Kalau saya melihat ya sekarang ini sering dikatakan gitu bahwa aduh anak-anak muda sekarang nggak tahu budaya dan segala macam. Tapi kalau saya kok berpikir agak terbalik gitu ya. Kenapa gitu? Karena melihat minatnya khususnya kalangan muda terhadap hal-hal yang sifatnya vintage, sejarah gitu ya, dan kemudian juga gedung tua dan segala macam tuh kok tinggi sekali gitu. Nah kuncinya di sini saya kira lebih pada komunikasi.
gimana kita mau menghadirkan kekayaan budaya kita gitu. Memang kalau misalnya sekarang pakai rumus-rumus lama gitu ya, bahasa kongres dan segala macam itu agak mungkin ya intimidating gitu. Jadi waduh kok kayaknya berat banget saya ntar deh gitu ya. Jadi kita mesti mencari cara komunikasi yang efektif dan tidak ada lagi yang bisa berkomunikasi lebih efektif daripada kalangan muda itu sendiri. Gitu. Jadi kata kuncinya pelibatan. Gitu ya. Jadi memang harus melibatkan dan dalam prosesnya tentu kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi nggak ada yang katakanlah lebih tinggi daripada yang lain, kita duduk sejajar sama-sama melihat bagaimana mentransmisikan pengetahuan, pengalaman, kesadaran tentang kebudayaan kita ke depan. Baik, kalau ngomongin tentang anak muda melestarikan budaya, ya harus anak mudanya lah yang bicara, bukan yang senior begitu ya, supaya bisa lebih match dan bisa lebih tersampaikan pesannya. Betul. Itulah prinsip Tutwuri Handayani. Itulah prinsip Tutwuri Handayani. Luar biasa Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di tengah kesibukan. Semoga Bapak sehat selalu, lancar semua program dan bisa terlaksana secara maksimal. Terima kasih. Terima kasih banyak sahabat Dikbud yang sudah menyaksikan obrolan kita di episode kali ini, luar biasa sekali. Dan untuk sahabat Dikbud yang ingin mengetahui sudut-sudut lain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, jangan lupa saksikan Pojok Dikbud. Saya, Diaris Kita, akan berbincang bersama tokoh-tokoh Kemendikbud lainnya. Baiklah sahabat Dikbud, serentak bergerak menuju Merdeka Belajar.